Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus pemalakan terhadap investor yang diduga dilakukan oleh oknum pengusaha lokal. Namun di sisi lain, pengusaha lokal mengharapkan dapat dilibatkan dalam proyek pembangunan demi menyerap tenaga kerja tanpa berimbas pada terhambatnya investasi. Lantas bagaimana mencari jalan keluar agar iklim investasi tidak terhenti? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami Gubernur Banten Bapak Andra Soni dan Bendahara Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Banten Bapak Cahyo Hendro Atmoko. Selamat malam Pak Gubernur, selamat malam Pak Cahyo. Selamat malam. Selamat malam, Pak Fitri. Baik, saya akan memulai diskusi dari Pak Gubernur. Terlebih dahulu Pak Gubernur, pasca pertemuan dengan Kementerian Investasi, bagaimana penyelesaian persoalan gesekan terkait dengan kegiatan investasi khususnya di Banten ini? Ya, pertama-tama sebagai Gubernur Banten tentu saya merasa prihatin ya dengan kejadian yang viral, ya bahwa ada sesuatu yang menjadi perhatian kita di saat kita sedang berupaya memaksimalkan potensi dari investasi khususnya di Provinsi Banten. Bahwa Banten 2 tahun terakhir ini merupakan provinsi dengan realisasi investasi nomor 5 di Indonesia, dan tahun ini kita diberi target realisasi investasi 119 triliun di Provinsi Banten, dan di kuartal pertama ini telah terrealisasi sebesar 31 triliun. Nah, dengan kejadian ini kami langsung menyikapinya dengan melakukan pertemuan dengan semua pihak, dan alhamdulillah di ujung pertemuan ada sebuah komitmen, mempertegas komitmen kita selama ini bahwa kita harus mendukung investasi, dan kemudian juga komitmen kita dengan pelaku atau pelaku-pelaku industri atau investor bahwa kehadiran investasi juga harus mampu menggerakkan roda ekonomi di wilayah. Namun semua itu harus melalui proses-proses yang prosedural. Kurang lebih seperti itu hasil kesimpulan kita kemarin. Baik, Pak Gubernur tadi katakan bahwa ada target 119 triliun untuk di Provinsi Banten sendiri. Nah, kemudian banyak yang mengkhawatirkan soal imbas intimidasi, premanisme ini akan mengganggu iklim investasi dan mempengaruhi kepercayaan dari investor. Ya, oleh karena itu kemarin kita langsung berkoordinasi untuk meyakinkan investor dan juga untuk meyakinkan seluruh pihak termasuk kawan-kawan di Kadin bahwa semua telah diatur dalam sebuah regulasi. Salah satu adalah terkait dengan kemitraan, pola kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha-pengusaha kecil atau menengah. Dan di saat yang pertemuan kemarin dari pihak Chandra Asri juga menyampaikan bahwa selama ini mereka punya komitmen, namun mungkin harus terlibatlah bahwa pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kota Cilegon harus bersama-sama untuk dalam rangka bagaimana supaya pertumbuhan investasi ini juga berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah, dan kemudian keterlibatan pengusaha-pengusaha kecil, dan semua harus menggunakan prosedural. Itu kesimpulan kita waktu pertemuan kemarin. Jadi semua hal tidak boleh dengan cara-cara seperti yang kemarin. Oleh karena itu di satu sisi juga harus ada penegakan hukum atas hal-hal yang berbau premanisme maupun berbau hal-hal yang tidak prosedural. Baik, saya akan bergeser ke Pak Cahyo terlebih dahulu. Pak Cahyo, Presiden Prabowo menaruh atensi khusus atas kasus dugaan pemalakan dan juga aksi intimidasi ini. Kenapa bisa sampai terjadi dugaan pemalakan seperti ini, Pak Cahyo? Jadi sebenarnya memang bukan pemalakan ya, memang konteks awalnya audiensi kan. Audiensi dari kawan dari asosiasi pengusaha ini, termasuk kemudian memang Kadin yang ada di barangkali memang kemudian agak terlepas kawan-kawan yang mungkin agak emosional karena selama ini memang ketika investasi di Cilegon seringkali kawan-kawan yang pengusaha lokal agak merasa tertinggal. Jadi ini yang kemudian menjadi penekanan. Memang satu sisi memang kami sayangkan kemudian kawan-kawan ada audiensi lepas emosinya itu, jadi kemudian terkesankan bahwa ini adalah pemalakan pada konteksnya kemudian terkait dengan kondisi-kondisi berita di luaran yang memang saat ini baru ada supremanisme dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian seolah-olah terframing bahwa pengusaha Cilegon
melakukan pemalakan. Tapi sebagaimana yang disampaikan kawan-kawan mungkin di banyak kesempatan itu bahwa poinnya adalah audiensi teman-teman ingin menyampaikan aspirasinya. Jadi tetap pada konteks profesionalitas dan kompetensi. Jadi kalau katakan bahwa ini harus, tanpa konteksnya tidak seperti itu. Jadi aktualnya tetap mengikuti pada aturan yang ada. Jadi yang terjadi adalah semacam kekhawatiran kawan-kawan yang jika ada proyek baru, kemudian jangan sampai nanti juga hanya tidak terlibat, hanya nonton. Karena Pak Cahyo. Cilegon ini kan cukup banyak investasinya. Jadi ada beberapa investasi besar dan kita memang terbuka untuk investasi itu karena itu baik, Pak Cahyo. Ya, Pak Cahyo, dalam video sempat ada pernyataan permintaan proyek tanpa tender resmi. Nah, sebetulnya jika memang kemudian ini bukan pemalakan, apa maksud dari pernyataan yang dilontarkan itu? Ya tadi yang saya katakan ada istilah kelepasan emosional mungkin itu ya. Karena lebih kebayang yang sudah pernah terjadi, kawan-kawan tertinggal. Jadi ketika ada investasi asing, seringkali pihak asing membawa gerbongnya dari aspek logistik, aspek konstruksi pun seringkali pihak asing membawa gerbong yang sudah ada. Jadi kawan-kawan lebih pada meminta kesempatan, minta akses untuk bisa mendapatkan ruang usaha yang sama. Pokoknya ke arah sana sih. Jadi katakanlah ada yang kemudian terlihat keras, itu mungkin yang ya menjadi ya permohonan maaf kawan-kawan semua. Saya memang jangan terjadi yang seperti itu. Oke. Baik, kembali ke Pak Gubernur, artinya ini dalam hal kontribusi investasi Pak Gubernur, ini pengusaha lokal merasa tertinggal, ini bagaimana kemudian sikap dari Pemprov sendiri? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita mendukung investasi dan kemudian kita harus memberikan kepastian bahwa investasi itu bisa terlaksana tepat waktu dan kemudian kita juga ingin terjadinya alih teknologi dari pengusaha besar dalam hal ini investor kepada pengusaha-pengusaha lokal. Nah, tapi semua ini harus dilakukan komunikasi yang baik dan melalui prosedural. Dan saya rasa Kadin sebagai organisasi yang dijadikan mitra oleh pemerintah tentu harus bisa melakukan pembinaan kepada anggotanya dan kemudian para pelaku industri atau investor juga bisa mengikuti regulasi dan seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Chandra Asri kemarin, harapan mereka adalah kepastian hukum. Oleh karena itu pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian hukum, baik kepastian hukum kepada pelaku-pelaku pengganggu investasi maupun kepastian hukum untuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor. Saya rasa sebagian besar warga Banten welcome dengan investasi karena kita meyakini bahwa dengan adanya investasi roda ekonomi akan bergerak, kemudian jumlah pengangguran akan berkurang, kemudian tingkat kemiskinan akan menurun. Namun semua itu kita harus mengoreksi diri kita sendiri terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam berbisnis. Jadi saya pikir tidak ada satupun kata pembenaran atas apa yang kemarin dilakukan dan pihak Kadin Cilegon telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan saya pikir ke depan yang harus kita lakukan adalah terus berkoordinasi dan kemudian semangat kita, semangat kolektif untuk memastikan investasi ini bermanfaat bagi masyarakat, investasi ini bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi ini bisa terjaga dengan baik bersama-sama. Sehingga saya mendukung apa yang dilakukan oleh Polda Banten terkait dengan proses hukum terhadap potensi gangguan investasi kemarin. Oke, bagaimana kemudian jaminan dari Pemprov Banten sendiri bahwa tidak ada gangguan terhadap iklim investasi di Banten, tapi kemudian juga merangkul para pengusaha lokal? Ya, tadi, jadi ada regulasi yang memang ada, yaitu tentang pemberdayaan, tentang kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil menengah. Dan ada mekanisme yang bisa ditempuh, ya. Investor ini kan mendapatkan banyak privilege dari negara, dari pemerintah, sehingga ada hal yang juga menjadi kewajiban investor. Namun lagi-lagi tadi saya sampaikan,
kita harus melakukannya secara prosedural. Itu demikian. Oke, kembali ke Pak Cahyo. Ini kan pemerintah sedang berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebetulnya komitmen dari pengusaha lokal untuk sama-sama mendukung iklim investasi yang kondusif ini seperti apa? Ya, kami sangat senang, sangat berharap tetap ada investasi itu, karena dari investasi itulah kesempatan bisa menjadi lebih luas lagi, termasuk untuk pengusaha lokal. Jadi kita bisa mendukung posisi itu. Memang kita berharap adalah aksesibilitas, kesempatan kita untuk ikut dalam investasi itu. Seperti itu, maksudnya arah itu yang kemudian kita tetap ikuti prosedur, ikuti profesionalitas yang kemudian dibangun. Jadi ini yang mungkin menjadi semangat kami juga. Jadi satu sisi kami juga pernah misalnya kemudian ada kondisi-kondisi yang kemudian menjadi menjadi terkesan negatif terkait dengan kehendak pengusaha lokal yang seolah memaksa. Tapi prinsipnya bukan seperti itu, bahwa kita ingin investasi yang dilakukan di Banten ataupun di Cilegon ini memberikan dampak positif untuk semua warga Cilegon, pengusaha-pengusaha yang ada di Cilegon. Jadi itu yang kemudian ya kita jadikan semangat bersama, bahwa investor yang masuk kita terbuka untuk bisa masuk, ya kita ingin bisa berkolaborasi dengan investor yang ada, karena memang adanya investasi itu pasti untuk kemakmuran bersama, kemajuan bersama. Oke, Jadi baik sampaikan Pak Pak Cahyo. Gubernur sekali teknologi dan sebagainya. Oke, baik Pak Cahyo. Terakhir kita akan kembali ke Pak Gubernur. Artinya selanjutnya langkah apa yang akan ditempuh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meyakinkan investor dan juga merangkul para pengusaha lokal? Ya, kami bisa sampaikan bahwa beberapa waktu terakhir ini kami dengan Forkopimda melakukan roadshow ke kawasan-kawasan industri yang ada di Banten dan kemudian mendengarkan secara langsung keluhan-keluhan daripada pelaku industri, baik itu keluhan dari gangguan premanisme maupun dengan kesulitan untuk mengurus regulasi, perizinan dan sebagainya, termasuk dengan masukan-masukan atau keluhan terkait dukungan infrastruktur. Nah, dalam hal ini kita telah menindaklanjutinya, merencanakan pembangunan infrastruktur dalam mendukung investasi, dan juga kami dengan Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten yang kebetulan merupakan satgas dari investasi ini. Dan kemudian ada beberapa hal yang sudah ditindaklanjuti sebelum kejadian ini, yaitu Polda Banten telah melakukan tindakan hukum, penegakan hukum kepada pelaku-pelaku gangguan investasi berupa premanisme, pungli, dan sebagainya. Nah, maka semangat ini harus terus kita pelihara sehingga kita harus segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Cilegon ini, dan yang komitmen yang telah kita dapatkan termasuk dari Kadin bahwa kita memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di Banten. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Gubernur Banten Bapak Andra Soni dan juga Pak Cahyo telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.